Perkenalkan, nama saya Komang Gede Wiratrisna. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun nomor ujian saya 2022 705496 dan nomor peserta PPG 2016 9973 2833. Untuk video uji kinerja ini menggunakan model problem based learning dengan materi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Selamat menyaksikan. Pada asana. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa. Panganjali. Om Swastiastu. Baik, silakan. Saya duduk. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Ya, bagaimana kondisi kabar kalian di siang hari ini? Baik, masih semangat? Ya, semangat pagi dulu ya. Ya, kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 luar biasa gitu ya. Semangat pagi. Pagi, 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 Luar biasa. Ya, aplaus dulu semuanya ya. Jadi, ya, walaupun sekarang ini siang hari, tapi semangatnya tetap pagi hari. Semangat pagi. Ya, kita berjumpa kembali hari ini di pelajaran PPKN ya. Bentar, Bapak siapkan materi dulu. Nah, sambil Bapak nyiapkan materi, Bapak cek dulu kehadirannya. Semua sudah hadir? Ada. Ada yang masih di luar? Ada ya. Nah, Bapak siapkan dulu presensi. Kalian bisa buka Google Classroom-nya ya. Di sana Bapak sudah share itu presensi pertemuan 1. Ya. Terus saja Bapak share. Ini ada presensi pertemuan 1. Jangan lupa diisi presensinya dan perasaan kalian hari ini. Iya. Bagaimana perasaannya yang hari ini? Apa ya? Dah? Nah, di sini bisa dilihat perasaannya. Ya, sudah semua mungkin yang absen. Nih, ada yang senang. Ada yang bersemangat. Ada yang galau juga ini. Satu orang galau. Ada yang lagi berbunga-bunga. Sudah absen. Cek dulu, Bapak cek kebersihannya dulu. Ya, sudah piket tadi? Ya, sudah piket. Ya, yang cowok ini kalau rambutnya panjang, silahkan dirapikan dulu. Ya, yang perempuan, ya rambutnya bisa di-cut dulu ya. Nah, materi kita di sini hari ini, ya, ini terkait dengan pengaruh iptek. Ya, kalian pasti semuanya menggunakan iptek. Ya, di kelas 12 IPA 3 ini ada yang tidak menggunakan iptek? Nggak ada, semua pasti menggunakan iptek. Ya, dalam pembelajaran, entah itu di rumah, dimanapun pasti kalian menggunakan iptek. Teknologi saat ini, apalagi di sekitar kita saat ini, semua adalah iptek hasil karya. Ya, nanti kita akan bahas tentang pengaruh positif dan sikap selektif menghadapi iptek itu sendiri. Ya, sebelum kita ke materi lebih jauh, kita menyanyikan dulu lagu nasional. Nah, mungkin ada yang tahu lagu ini? Ada yang tahu? Lagu Tanah Airku. Tahu? Hafal? Hafal? Hafal ya, harus hafal. Yuk kita nyanyi dulu sama-sama. Silahkan berdiri. Ya, Bapak ingin dengar suara kalian. tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku.
pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai, walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku yang ku lupakan, engkau ku banggakan. Tadi ya, lagu tanah air ciptaan itu ada yang paham maknanya? Ada. Oh ya, paham kan? Mencintai tanah air Indonesia, Pak. Iya betul sekali. Dulu dengan 42, Pak. ya, nanya jawaban ampun kita pergi ya, semisal nanti kalian entah kalian kuliah kerja luar negeri tetap terhadap tanah air, terhadap tanah air ya. Nah ya kita diharapkan bagaimana kita bisa belajar di sini, kita bisa duduk di sini belajar, menikmati impact yang kita miliki di sekolah ini, kita bisa memanfaatkan. Kadang banyak mungkin teman-teman kita di luar sana yang tidak bisa menikmati teknologi, ingin menikmati teknologi tapi tidak ada teknologi yang bisa digunakan. Ya kita betul. Jadi kemudian teman-teman nanti kita bisa menganalisis membangun bagaimana cara atau apa saja dampak-dampak yang dihasilkan ketika kita menggunakan iptek. Ya, mungkin kalian semua sudah tahu memahami apa itu iptek. Ya, kita lihat dampaknya. Apa yang terjadi ketika kita menggunakan iptek atau salah menggunakan iptek, tidak bijak dalam menggunakan iptek. Ya. Kemudian di keterampilan nanti kita harapkan bisa membuat, kita hasilkan apa itu dari iptek, dari materi ini ya. Itu hal-hal yang bisa mengedukasi diri sendiri ataupun orang lain, ataupun teman-teman di sekolah atau warga sekolah ataupun di masyarakat. Kita bisa mengedukasi, memberikan informasi yang baik bagi masyarakat dalam penggunaan ya. Menampilkan video ya, video terkait dengan iptek. Indonesia menempati peringkat kelima sebagai negara pengakses internet tertinggi di dunia. Menurut data, pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 175,4 juta dengan penetrasi mencapai 64%. Artinya, dari total 272,1 juta populasi di Indonesia, sebesar 64%-nya telah terkoneksi dengan internet. Iya, habis. Itu tadi berita terkait penyebaran hoax. Kalian pernah mendapatkan berita hoax? Pernah? Berapa kali? 3, 4. Bapak malah banyak dapat. Atau kalian pernah jadi ini penyebar berita hoax? Enggak, belum. Semoga tidak ya. Semoga tidak menjadi penyebar berita-berita hoax. Itu tadi.
kita pengguna nomor 5 di dunia ya, tahun 2019 nomor 5. 100 berapa itu? 170-an juta. Mungkin setengahnya penduduk Indonesia ya. Tapi sekarang sudah berapa? Mungkin banyak itu. Kemudian tadi konten apa namanya? Media yang menyebarkan berita hoax. Hanya baru di bawah sekitar 300-an yang baru mendaftarkan portal-portal berita. Sedangkan masih banyak yang belum menyebarkan. Kita masih rentan akan penyebaran berita-berita hoax. Hati-hati dalam menyebarkan suatu informasi. Seperti tadi dikatakan, cek dulu kebenarannya, faktanya, benar nggak beritanya ini, valid nggak, baru kita sharing. Ya, belum lebih jauh. Indonesia. Nah, Bapak kasih sedikit materi pemahaman terkait dengan iptek. Apa itu iptek? Jenis-jenis iptek. Ya, iptek sendiri ya merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala alam dan dibantu atau didorong dengan perkembangan teknologi. Itulah yang dinamakan iptek. Ya, teknologi sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Ada 3 jenis teknologi. Ya, di sini yang pertama teknologi maju. Ada yang tahu nggak apa itu teknologi maju? Ya, ayo. 4, 3, 2, ya. Ya, absen. Kami di bidang yang karena dalam komunikasi teknologi maju seperti ini kan. Iya, betul sekali ya. Plus dulu untuk Radik Lembang ya. Siapa lagi ada lagi? Tidak ada ya. Teknologi maju. Nah, teknologi maju merupakan teknologi yang dikembangkan dari ilmiah. Penelitian-penelitian teknologi ini bisa dikatakan teknologi yang sangat-sangat canggih. Contohnya itu yang sebelah kiri. Ada satelit, rudal, nuklir, ya pesawat dan lain sebagainya. Itu contoh dari teknologi maju. Ya, teknologi yang dikembangkan dari hasil penelitian. Teknologi ini dikembangkan sangat canggih sekali. Itu teknologi maju. Kemudian ada teknologi adaptif. Nah, dia tahu nggak apa itu teknologi adaptif? Nah, Ya. Iya, plus dulu. Dengan siapa? Nama nomor absen? 17. Ya, teknologi adaptif. Ya, dari katanya sudah adaptif berarti adaptasi. Teknologi yang dikembangkan sudah dikembangkan di negara asalnya. Kemudian diadaptasi lagi, ya ditiru atau dikembangkan lagi di negara yang membutuhkan. Contoh dari teknologi ini ialah ini, misalnya telepon, ya, media sosial tadi. Siapa penemu telepon? Alexander Graham Bell. Orang mana dia? Eropa ya, bukan orang Indonesia ya. Jadi teknologi ini diadaptasi dari negara asalnya, bukan dari Indonesia ya. Nah, kemudian yang terakhir ada teknologi protektif. Nah, protektif. Nah. Iya, apa dulu? Terus, absen? 8. Iya. Teknologi protektif. Ya, perlindungan. Teknologi yang dikembangkan untuk melindungi segenap sumber daya yang ada. Baik itu sumber daya manusianya ataupun sumber daya alam yang ada di suatu negara tersebut. Ya, jadi dikembangkan misalnya ini, contohnya senapan bisa, tank, pesawat apa namanya, Sukhoi, pesawat tempur, itu contoh dari teknologi protektif. Nah, kemudian apa peranan iptek? Nah, apakah iptek mempunyai peran? Kalian sebagai pengguna iptek, apakah iptek itu bermanfaat bagi kalian? Bermanfaat atau merugikan? Mana soalnya ini? Bermanfaat atau merugikan? Keduanya bisa merugikan, bisa juga bermanfaat. Ya, merugikan jika kita salah menggunakan, salah memanfaatkan teknologi itu, atau kita tidak bisa menggunakan dari teknologi tersebut, bisa berakibat merugikan. Nah, ini perannya iptek. Iptek diyakini akan memberi umat manusia kesehatan katanya. Benar nggak? Benar. Dan saksi contoh. Vaksin. Ya, X-ray, ya rongsen itu ya alat apa namanya itu, rekam medis itu, ya terus kali vaksin. Ya dikembangkan dari mana? Apakah bisa dikembangkan dari mungkin alat-alat tradisional? Belum tentu ya. Dia dikembangkan dari iptek. Ilmiah, penelitian-penelitian juga. Kemudian itu alat-alat kesehatan ya yang tadinya dikatakan sakit, tidak diketahui penyakitnya apa, setelah dibawa ke rumah sakit menggunakan alat C atau CT scan, ya MRI dan lain sebagainya, ternyata diketahui penyakitnya. Kemudian bisa disembuhkan. Itu salah satu manfaat peran iptek di bidang kesehatan. Kemudian kebahagiaan. Iptek katanya bisa memberikan kebahagiaan. Setuju? Setuju. Ada yang bisa kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh? Kenapa iptek itu bisa bikin kalian bahagia? Yo, ya. Main game. Ya, betul. Betul main game. Ada yang nggak suka main game? Semuanya suka main game. Suka, pasti bapaknya suka main game. Ya, main PS itu suka sekali. Karena bisa bikin bahagia. Katanya itu untuk menyeimbangkan otak kanan ya. Kanan, benar. Otak kiri. Ya, main game. Yang tadinya stres, mumet, sekolah tuh, kehilangan, nilainya remedi. Ya, tuh, sampai rumah, main game aja. Medsos, chattingan sama pacarnya. Ya, bisa bikin bahagia? Bisa. Yang terakhir katanya immortalitas. Pernah dengar kata immortalitas? Pernah? Pernah? Apa itu immortalitas? Keabadian. Ya,
hanya umur lah mungkin ya. Immortalitas yang tadi misalnya sakit, tidak tahu sakitnya apa. Ya, kemudian sekarang ada alat kesehatan yang bisa menyembuhkan penyakit yang tadi misalnya kesehatannya terganggu, mungkin diprediksi sebentar lagi mungkin enggak ya, tapi setelah adanya alat kesehatan dari teknologi ini dibantu dikembangkan bisa berumur panjang. Itulah peran dari iptek ini. Ya, kalian sebagai pengguna iptek yang bijak ya, tentu kalian pasti sudah tahu ya, kalian tahu apa saja dampak dari kalian menggunakan iptek. Ya. Ya. Kira-kira lebih ke arah positif atau negatif? Positif? Lebih banyak manfaatnya atau ruginya? Tergantung dari penggunaannya dan tergantung dari sisi bagaimana kalian menggunakan dan melihat bagaimana kebermanfaatan dari teknologi. Nah, di sini sekarang Bapak harapkan kalian mampu, karena kalian sebagai pengguna iptek, kalian mampu bagaimana bisa menganalisis dampak dari adanya iptek. Ya, baik itu positif ataupun negatif dari kalian menggunakan iptek. Ya, nah Bapak share dulu LKPD-nya di sini. Di GC kalian bisa lihat classwork, kemudian pengaruh kemajuan iptek dan LKPD 1. Nah, kita lihat. Nah, ini betul ini. Ini silakan bentuk kelas ini menjadi kelompok ya yang berjumlah 4 sampai 5 orang. 4 anggota. Ya. Dan bisa pecahin. 4 silakan. 1 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4 ya. Lebih belakang bisa gabung 4 sampai 5 orang. Nah, boleh posisinya. Tugas kelompoknya silahkan diskusikan, analisislah dampak dari penggunaan iptek, baik positif ataupun negatifnya, dilihat dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ya. Sebanyak-banyaknya. Minimal masing-masing 3 lah. Ya. Ya, analisis dampaknya. Ketemu LKPD-nya? Bisa di sana, dicari di kelas tugas kelas. Ya. Terus bawah, stop. Nah, ya. Ya, waktunya 15 menit. Sudah ketemu LKPD-nya? Ya. Dampaknya. Kenapa tulisannya? Berarti boleh dibacakan Pak? Hah? Boleh. Maksudnya tuh bagi tugas. Siapa yang di bidang nyari aspek politik, kamu di aspek ekonomi mungkin boleh, sosial budaya atau pertahanan keamanan. Nah, 1 orang yang tulis. Nah, itu ya. Cari sebanyak-banyaknya. Bisa digeser sedikit. Ya, bisa digeser. Nah, biar bisa akses jalan. Ya. Bagi tugas ya. Bagi tugasnya. Siapa yang buat aspek politik, siapa yang buat ini, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan. Ya. Nah, orang nulis. Boleh dibuatkan tabel, boleh tidak. Ya, kalau dibuatkan tabel itu dirinci dia. Tapi nanti dijelaskan lebih terperinci. Kalau di tabel itu disingkat-singkat ya. Ya, biar mudah memetakan. Ya. Gimana? Ketemu? Ada masalah? Ya, aman. Oke. Jangan lupa tulis nama anggota kelompok dan nomor absennya. Ya, bagi tugasnya, siapa yang bertugas mencari di bidang politik, ya, di aspek ekonomi, sosial budaya atau pertahanan keamanan. Ya, jangan asal disalin ya, tapi dibaca dulu ya, dipahami, baru salin. Sudah, Bapak sudah share, ada modul aja, modul juga di sana. Kalian bisa cari dari modul ya, sumber-sumbernya ya, atau sumber-sumber yang relevan dan tentunya valid hasilnya. Hati-hati dalam mengutip dari media internet ya. Hendaknya kalian dari internet itu baca dulu ya, setelah dibaca dipahami. Kalau sudah paham baru disalin. Oke? Ada masalah? Kelompok 1.
Kelompok 1 anggotanya ini absen berapa saja? 2, 16, 36, 37. Sampai mana? Bidang ekonomi. Ya. Lanjutkan. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah sampai mana? Sudah. Wih, oke. Cari lagi kalau menemukan di aspek mana. Jangan hanya di sudah dari itu menemukan kan kalian mau punya info pasti teman juga punya tambahan kan di bidang kesehatan atau di bidang pendidikan akan dapat. Nah, boleh ya. Kelompok 2 anggotanya absen berapa saja? 21, 31, 39, 43. Ya. Ya kan ya, kita cari lagi bidang-bidang yang lain. Jangan hanya bidang. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Anggotanya absen berapa saja? 13, 15, 28, 40 ya? 42. Sampai mana? Ekonomi. Ekonomi cari sebanyak-banyaknya ya. Jangan hanya cari aspek ini saja. Tempat ini. Kalau bisa cari lagi aspek-aspek yang lainnya. Kemungkinan kalau mungkin di aspek bidang pendidikan ada nggak dampak positif negatif? Di kesehatan ada nggak? Kira-kira. Ya, perdalam lagi pengetahuannya. Jangan hanya sampai saja ya. Kelompok 3 itu salah. Terus kelompok 4. Kelompok 4. Anggotanya absen berapa saja? 6, 8, 11, 11, 17, 35. 5 orang ya. Terus bagaimana? Pertahanan keamanan, wih cepat sekali kerjanya ini, kerja tim ya. Ya, dan semua aspek ini kalau saya waktu cari lagi aspek-aspek yang lain ya, misalnya di aspek pendidikan ya, ada nggak ya dampak positif negatif ya, di bidang kesehatan kali ada nggak aspek-aspek yang lain dalam ya. Ya, jangan hanya fokus dari aspek keempat ini saja ya, mungkin dari aspek ideologi mungkin kalian bisa lihat atau kalian bisa cari bagaimana dampak dari penggunaan iptek, dampak dari keberadaan iptek itu di bidang ideologi atau pendidikan bisa, atau kesehatan juga bisa ya. Cari sebanyak-banyaknya. Gimana? Ketemu? Bidang apa? Kesehatan, teknologi, positifnya, negatifnya juga cari boleh ya. Waktunya lagi 10 menit. Lagi 10 menit ya. Ya, Bapak harapkan tidak ada yang analisisnya sama. Ya, upayakan analisisnya yang berbeda dari kelompok yang lain. Karena tentunya biar kita bisa mengantisipasi ya, menanggulangi dari dampak-dampak yang ada dari penggunaan iptek ini, baik positif ataupun negatif. Sudah selesai? Ini dulunya di garis bawah di atas kotak atau distabiloin ya. Dah. Namanya pendidikan sama kesehatan. Pendidikan sama kesehatan. Nemu berapa? Kesehatan. Pendidikannya mana? Ada baliknya. Makin banyak ya Pak. Ada aspek lain nggak? Biologi mungkin? Pendidikan, kesehatan. Kesehatan Pak. Ini kelompok apa tadi nih? Kelompok 1, kelompok 3. Udah berapa halaman? Kecanduan, ketergantungan. Apa bedanya kecanduan dengan ketergantungan? Ketagihan. Sama. Sama. Udah. Ada yang mau tampil duluan?
Ya. Ada yang mau presentasi duluan? Silakan. Oh, belum. Sebelum Bapak puter ini untuk antisipasi kalau nggak ada yang mau. Oh, udah ada ini. Empat, ayo. Boleh. Ya, kita aplaus dulu. Ada tambahannya itu pendidikan. Pendidikan dulu, paling kita hanya bisa buka jendela kan untuk mengeluarkan angin. Kipas ya. Iya. Atau masih zaman dulu angin cari. Angin cari. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama adalah sarana untuk selesai itu semakin merajalela. Tentu saja contoh yang paling umum itu adalah HP. Wah, siapa nih? Semua ya? Ketergantungan dengan aplikasi pendidikan online seperti Brainly maupun RoboGuru yang dapat dikoneksikan dengan berbagai pertemuan. Yang selanjutnya ada kerahasiaan alat tes untuk pendidikan itu semakin terancam. Nah, kita sudah ketahui bahwa ini sangat prominent sekali. Terkadang saat kita ulangan itu kan tidak biasanya bersamaan. Jadi kadang-kadang soal ulangan itu biasanya bocor. Nah, bocoran soal itu adalah suatu ancaman terhadap ancaman atau suatu dampak negatif dari kita dalam bidang pendidikan. Dan yang terakhir adalah siswa malas belajar dikarenakan tidak bisa membaca. Aspek kesehatan manfaat positifnya itu ada satu, kesehatan masyarakat meningkat akibat kemajuan iptek dengan teknologi yang sangat membantu untuk alat kesehatan sehingga mampu membantu masyarakat untuk menjadi lebih sehat. Dan yang negatif yaitu maraknya penyakit kanker akibat penggunaan alat-alat dari alat-alat kesehatan ini. Selanjutnya ada dari aspek ideologi yang pengaruh negatifnya pertama ada mengundang hal negatif atau rasisme di dalam masyarakat. Selanjutnya ada aspek negatif ideologi. Pemerintahan dijalankan secara terbuka. Dan maksudnya di sini tuh menurut saya secara terbuka tuh jadinya KKN semakin kecil karena adanya kayak terbuka gitu. Transparansi ya. Transparansi. Biar otot-ototnya tidak tegang, kita senam. Oh enggak ya, Pak senam. Kita tepuk PPK. Ya, kalian sudah hafal semuanya tepuk PPK. Pertama, religius. Ya. Yes, yang terakhir. Ya. PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Coba lagi sekali. Ada yang salah atau keliru ini? Tepuk PPK. Yes. Ada yang salah? Ada yang keliru? Gak apa-apa. Yuk kita aplaus dulu semuanya. Boleh duduk? Aplaus dulu untuk kita semua lagi sekali. Aplaus karena apa? Kalian sudah berhasil menemukan bidang-bidang yang lainnya. Tidak hanya di bidang ini saja, tapi ada bidang-bidang yang lain juga tadi, seperti di bidang pendidikan juga ya, kesehatan, mungkin juga di bidang ideologi juga ada tadi ya. Kenapa kita harus menganalisis dari dampak-dampak penggunaan iptek ini? Kenapa yuk? Kenapa kita harus analisis? Kenapa kita bagi-baginya? Positifnya apa ya? Negatifnya apa ya? Kenapa? Ada yang tahu? Ya. Jadi dengan melakukan analisis ini kita bisa waspada terhadap dampak negatif masing-masing aspek. Kita memanfaatkan masing-masing dampak positif dari aspek. Iya, plus. Absen berapa tadi? Absen 2 ya, tenang aja. Absen 2. Iya, tentu kita harus bisa
antisipasi hal-hal yang terjadi. Kita bisa memetakan bagaimana dari kita menggunakan iptek itu. Apakah berdampak positif atau negatif tadi. Jadi contohnya ada yang kecanduan sampai dengan iptek. Apakah kalian kecanduan? Tagihan? Sebelum tidur, scroll IG pacarnya dulu. Baru bangun, pasti ngambil HP. Sebelum tidur, pasti megang HP. Ya enggak? Yang kita harus bisa memetakan dampak dari penggunaan iptek sendiri. Ya, walaupun kita semua tahu itu apa iptek, ya, hati-hati juga dengan penyebaran berita-berita yang hoax itu tadi. Di awal sudah disampaikan. Ini contoh-contoh dampak iptek tadi yang sudah kalian sampaikan tadi, gaya hidup konsumtif, ya, sosial budaya tadi, transformasi ilmu. Ya, kita bisa transfer ilmu tidak hanya dengan tatap muka saja. Sampai di sini dulu. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Terkait dengan iptek. Ada? Tidak ada? Jika tidak ada, bisa dibuka classroom-nya. Di sana Bapak sudah share refleksi diri. Nah, di sini ada refleksi diri. Dan ngisi ya. Yang sudah ngisi ya, boleh. Yang belum ngisi boleh diisi. Refleksi diri. Di sini. Pertemuan pertama. Ya, sebelum kita akhiri, untuk pertemuan berikutnya itu kita akan membuat terkait dengan iptek, yakni terkait dengan edukasi, terkait dengan video. Ya, kita coba buat video, bagaimana video yang bisa mengedukasi masyarakat tadi. Mengedukasi diri kita sendiri, teman-teman, warga sekolah, ataupun masyarakat lainnya. Ya, silakan buat video, buat TikTok kan bisa. Mungkin bisa mengedukasi, contohnya bagaimana tips mencegah hoax tadi, seperti video yang awal, bisa bagaimana tips menjaga kebersihan di masa pandemi, itu bisa, ya. Bagaimana tips mencegah bullying, ya, atau tips cara mungkin di mapel yang lain kemarin membuat apa itu senyawa, cara menghafalkan senyawa rumus kimia, itu bisa, ya, bisa, boleh. Yang penting mengedukasi. Kan, sudah kelas. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, doa bersama dan masing-masing doa di berdoa para Santi. Om Santi. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ya, sampai jumpa.